Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kemarin kita sudah di hadis yang ke-10 ya. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Dan sudah kita sebutkan kemarin syarat-syarat sah niat. Ada 4 syarat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz. Yang ketiga yaitu al-ilmu bil manwi, berilmu tentang amal ibadah yang diniatkan. Dari sisi hukumnya apa? Yang keempat yaitu adamun munafah bainan niyah wal manwi. Tidak, antara niat dan yang diniatkan itu tidak saling meniadakan. Kemudian kita tambahkan syarat berikutnya, syarat yang kelima, yaitu antakuna an-niyah fi bidayatil amal. Itu niat itu harus ada di permulaan amal. Nggak boleh di akhir. Artinya kalau misalnya ada orang baru niatnya pas mau salam misalnya gitu, maka ini tidak benar. Niat harus ada di awal. Ya. Yang keenam, alla tuqta'an niyyah. Itu niat tidak boleh terputus, harus ada dari awal sampai akhir. Harus ada dari awal sampai apa? Sampai akhir. Dan kemarin saya sudah berikan contoh ya. Kalau ada orang yang tidur jam 11, kemudian bangun pas jam 4 asar. Lalu ia sholat asar. Di tengah sholat baru ingat kalau dia belum sholat zuhur. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengubah. Di tengah sholat itu dia mengubah niatnya jadi sholat zuhur. Ya. Maka yang sah yang mana? Dua-duanya tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat asarnya niatnya terputus. Kemudian sholat zuhurnya dia mulai dari tengah niatnya itu. Maka ya dua-duanya tidak sah. Maka wajib dia mengulang dari awal. Ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan tasyrik fin niyah, yaitu persekutuan niat, Pak. Maksudnya persekutuan niat itu dalam satu amal ada beberapa niat. Boleh atau tidak? Ya. Amal ada yang bisa disekutukan dan ada yang tidak bisa disekutukan, Pak. Adapun yang tidak bisa disekutukan seperti sholat wajib. Tidak boleh sholat wajib misalnya Pak, Bapak niat sholat zuhur sekaligus sholat sunnah. Nggak bisa. Atau Bapak sholat 4 rakaat dengan 2 niat sekaligus zuhur dan asar, ya nggak bisa. Atau Bapak puasa Ramadan, selama puasa Ramadan sekaligus niatin puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa Daud, nggak bisa. Iya. Kenapa? Karena ini sudah tertentu, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dicampur dengan yang lain. Nah, ada amal yang ternyata bisa, Pak, digabungkan. Seperti sholat sunnah. Misal Bapak misalnya wudhu,
kemudian masuk masjid dengan misalnya 3 niat sekaligus. Niat yang pertama, sholat wudhu. Niat yang kedua, tahiyat masjid. Niat yang ketiga, misalnya qobliyah maghrib. Ya. Boleh tidak? Kalau pendapat imam yang 4, dan ini madhab yang 4, mengatakan boleh. Dalilnya hadis, innamal a'malu bin niyat. Dengan bentuk jamak itu. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niat. Berarti itu menunjukkan boleh ya niat yang banyak dalam satu apa? Amal. Demikian pula Ibnu Qudamah mengkiaskan dengan kalau ada orang yang berhadas, misalnya buang angin 10 kali. Kemudian buang air kecil misalnya 3 kali. Buang air besar sekali. Wudunya berapa kali, Pak? Hah? Cukup sekali. Nggak perlu misalnya buang angin 10 kali berarti wudunya 10 kali gitu. Ya. Kata Ibnu Qudamah, kalau beberapa kali hadas cukup dengan sekali wudu, di mana kita niatkan sekali wudu itu untuk beberapa kali apa? Hadas. Demikian pula kata beliau, diniatkan satu amal ibadah untuk beberapa niat. Iya. Sementara Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh. Harus setiap amal satu niat. Dalilnya Ibnu Hazm hadis ini juga tapi dengan lafaz lain. Innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya amal itu dengan niyah, satu niat saja. Iya. Namun dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Ini pendapat imam madhab yang 4. Madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Kenapa? Karena ya secara kias sangat kuat sekali, Pak. Namun mereka mensyaratkan, syaratnya adalah yang pertama harus level, sama-sama sunnah. Nggak boleh yang satu wajib, yang satu apa? Sunnah. Yang kedua, ya Ibnu Rajab menyebutkan syarat yang kedua yaitu bukan dalam rangka mengqadha. Maka kalau dalam rangka mengqadha maka tidak boleh dicampur dengan yang lain. Allahu a'lam. Kemudian akhul Islam yang berhubungan dengan perpindahan niat. Bolehkah berpindah niat? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perpindahan niat itu tidak lepas dari beberapa keadaan. Karena ibadah itu ada ibadah yang muayyan dan ibadah yang tidak muayyan. Muayyan itu artinya tertentu, Pak. Contoh misalnya, sholat. Sholat ada sholat yang tertentu, yang terikat dengan waktu dan tempat. Dan ada sholat yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Contoh misalnya sholat yang terikat, apa Pak? Sholat sunnah rawatib, sholat tahiyat masjid, ya, sholat duha, sholat tahajud. Nah, sekarang kalau misalnya kita pindah nih Pak. Kata Syekh Utsaimin di sini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, berpindah dari sholat yang muayyan ke sholat yang muayyan. Berpindah dari sholat yang sudah tertentu kepada sholat yang apa? Sudah tertentu, Pak. Ya. Maka ini ada beberapa keadaan. Perpindahan dari sholat wajib ke sholat sunnah. Antum misalnya sedang sholat wajib nih. Iya. Kemudian langsung berpindah niat, oh saya mau sholat sunnah aja deh. Maka kata Syekh Utsaimin tidak sah. Kecuali dalam keadaan darurat. Kapan? Yaitu ketika kita sedang sholat subuh sendirian, misalnya di masjid nih, ya dia yang adzan, dia yang qomat, dia sholat sendirian misalnya. Pas sedang sholat sendirian, tiba-tiba ada beberapa orang datang, kemudian mereka mengadakan sholat berjamaah. Kita pengen dapat sholat berjamaah dong. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili,
saat itu boleh kita batalkan sholat wajib kita dengan cara berpindah niat ke sholat sunnah dulu. Baru kemudian kita batalkan. Iya. Supaya apa? Supaya menghindari, ya, karena kan ibadah yang wajib pada asalnya tidak boleh dibatalkan. Ya. Karena ini Kak, sifatnya adalah untuk sebuah perkara yang sangat dibutuhkan, berpindah kepada yang lebih baik, maka saat itu kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili nggak apa-apa, tapi niat berpindah dulu dari wajib kepada apa? Sunnah. Adapun pada asalnya berpindah dari wajib ke sunnah itu nggak boleh, Pak. Demikian pula berpindah dari sunnah ke wajib, ini pun tidak sah. Antum misalnya sholat sunnah sendirian, Allahu Akbar. Tahu-tahu ada yang nepuk, jadi imam. Akhirnya antum jadi imam, terus antum langsung berpindah niat. Yang tadinya sholat sunnah jadi sholat apa? Wajib. Kata Syekh Utsaimin, ini pun tidak sah. Jadi gimana dong kalau kita sedang sholat sunnah, tahu-tahu ada orang yang bermakmum kepada kita. Maka ini berhubungan dengan apakah boleh perbedaan niat antara imam dan makmum. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat apa? Wajib. Atau sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat apa? Sunnah. Khilaf para ulama memang sebagian mengatakan tidak boleh, namun yang sahih boleh. Berdasarkan hadis bahwa Mu'adz bin Jabal pernah sholat isya bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau pulang ke kampungnya, lalu kemudian di kampungnya beliau diminta jadi imam. Sholat isya. Maka Mu'adz pun mengimami. Ya. Mu'adz niatnya apa? Sunnah. Kaumnya niatnya apa? Wajib. Dan ternyata tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah pernah selesai sholat berjamaah bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang belum sholat berjamaah, yang belum sholat, Pak. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, "Man yatasaddaq lihada." Siapa yang mau sedekah buat orang ini? Nah, kemudian beberapa sahabat pun jadi makmum dia. Niat sahabat, sunnah. Orang ini niatnya apa? Wajib. Berarti terjadi nggak perbedaan niat, Pak? Terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Ya. Nah, akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini perpindahan. Kalau perpindahan dari muayyan kepada mutlak. Ya. Dari sholat yang tertentu kepada sholat mutlak. Boleh tidak? Kata Syekh Utsaimin boleh. Kenapa demikian? Karena yang namanya sholat muayyan pasti mengandung niat mutlak. Maka ketika muayyannya yang tertentunya sudah hilang, tersisalah niat apa? Sholatnya secara mutlak. Ya. Adapun perpindahan dari mutlak kepada muayyan, maka beliau mengatakan tidak boleh. Ya Allah alam, ini yang berhubungan dengan perpindahan apa Pak? Perpindahan niat. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, yaitu hubungan niat dengan pahala dan siksa, dengan pahala dan dosa. Ketahuilah akhi, niat itu sangat erat hubungannya dengan pahala dan dosa, Pak. Karena kata para ulama, la thawaba wa la iqaba illa bin niyah. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa kecuali dengan niat. Ya, ada orang sholat, niatnya lillahi ta'ala, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dapat pahala nggak? Dapat. Ada lagi satu orang lagi sholat, tapi niatnya pengen dipuji orang. Sholatnya sambil update status, Pak. Ya. Siaran langsung. Ya.
pengen dilihat, wah kalau suaranya merdu dan yang lainnya. Yang seperti ini dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa karena niatnya. Ya. Ada orang mau mabuk-mabukan. Niatnya mau mabuk. Kemudian dia minum di gelas, dia kira itu arak. Pas diminum air biasa. Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Walaupun air minum biasa, tapi niatnya masalahnya, Pak. Ya. Sebaliknya ada orang haus, pengen minum dia, aduh, ada air di gelas, minum glok mabuk. Oh, ternyata arak. Enggak tahu. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Kenapa? Dia enggak ada niat mabuk-mabukan. Ya. Maka yang menentukan pahala dan dosa itu apa? Niat. Kemudian hubungan antara niat dengan pahala itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, Pak, orang yang berniat untuk mengamalkan ibadah, tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama jadi mengamalkannya, dan keadaan yang kedua nggak jadi. Keadaan yang pertama yaitu orang yang jadi mengamalkan ibadah. Maka kata para ulama, orang yang jadi mengamalkan ibadah, maka dia diberikan oleh Allah pahala 10 sampai 700 kali lipat. Ya, antum berniat mau sedekah, antum berniat mau sholat, kemudian jadi antum melakukan amalan tersebut, maka ditulis oleh Allah pahalanya 10 sampai berapa? Sampai berapa? 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Inna allaha katabal hasanati wa sayyiat. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Faman kanat faman hamma bihasanatin fa'amilaha. Siapa yang berniat beramal kebaikan lalu ia jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin kathirah. Maka Allah tulis untuk dia 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Artinya apa? Terkadang ada dua orang melakukan ibadah yang sama, tapi pahalanya bisa beda, Pak. Dua orang dua-duanya sedekah dengan uang 10.000. Tapi yang satu hanya diberi pahala 20. Yang satu diberi oleh pahala 700. Mungkin? Sangat mungkin. Dua-duanya sholat tahiyat masjid. Tapi yang satu diberi oleh Allah pahala 10, yang satu lagi yang diberi oleh Allah pahala 100. Mungkin? Sangat mungkin. Apa yang bisa membedakannya, Pak? Tentu banyak faktor, Pak. Di antaranya kekhusyuannya, di antaranya keikhlasannya, di antaranya kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antaranya keimanan dan ketakwaannya. Itu sangat mempengaruhi sekali, ya, besar kecilnya apa? Pahala. Ya. Keadaan yang kedua, orang yang berniat mengamalkan kebaikan, kemudian nggak jadi. Antum misalnya udah niat mau puasa sunnah, qadarullah nggak jadi. Maka ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya kebiasaan mengamalkan ibadah tersebut. Rutin dia. Dan dia tinggalkan itu karena ada uzur yang syar'i. Antum misalnya punya kebiasaan puasa Senin apa? Kamis, rutin Senin Kamis. Qadarullah misalnya pas mau puasa sakit nggak bisa, ya, puasa. Maka yang seperti ini, akhwal Islam, yang punya kebiasaan dan rutinitas ini,
Kalau ia tinggalkan karena ada udzur syar'i tersebut, maka tetap dapat pahala sempurna. Seperti dia tidak sakit. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu min salatihi ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar bepergian jauh, maka ditulis sholatnya seperti tidak sakit dan tidak safar. Lihat ya, orang yang sakit, orang yang sedang safar, karena dia ada udzur yang sifatnya apa? Syar'i, ternyata ditulis sholatnya itu seperti dia tidak sakit dan tidak safar. Sempurna Pak, Masya Allah. Nah inilah rahasianya kenapa sih sangat dianjurkan kita untuk merutinkan amal. Karena kalau kita merutinkan amal dan qadarullah kita tidak melakukannya karena ada udzur syar'i, tetap pahalanya ngalir terus Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, "Inna bil madinati ya rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr wa fi riwayatin wa illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Di kota Madinah kata Rasulullah ada beberapa orang yang tidak ikut perang. Namun kata Rasulullah, tidaklah kalian melewati lembah ataupun perbukitan kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Mereka tidak bisa ikut karena ditahan oleh udzur. Karena mereka punya udzur, sementara mereka ingin sekali ikut. Dan mereka sudah punya kebiasaan ikut. Tapi qadarullah tidak ikut karena ada udzur. Ya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, tidaklah kalian melewati lembah, tidak pula perbukitan, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Masya Allah. Ya. Ini saudaraku sekalian. Makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa niat itu lebih baik dari amal. Orang sebatas berniat saja dapat pahala. Sebatas niat saja. Ya, sebutkan dalam hadis Nabi SAW, arba'atun, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang kata Rasulullah. Dunia itu untuk berapa? 4 orang. Yang pertama, abdun ruziqa ilman wa malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki, ilmu dan harta. Sudah dia berilmu, sudah gitu dia kaya. Lalu dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Ia sambung silaturahimnya dan ia keluarkan ya hak hartanya untuk diberikan ke fakir miskin. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka orang ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua kata Rasulullah, abdun ruziqa ilman walam yurzaq mal. Seorang hamba yang diberikan rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki apa? Harta. Wa huwa shadiqun niyah, tapi niatnya benar. Dia berkata, "Lau kana limal, ya la anfaqtu misla fulan." Kalau aku punya harta kayak si fulan itu, aku akan berinfak kayak dia. Apa kata Rasulullah? Wahuma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama. Hanya karena apa? Niat. Makanya ya, si Albani pernah berkata begini. Saya berniat kalau saya jadi miliuner, saya akan bangun masjid dan saya akan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ya susah, dan saya akan membebaskan orang-orang yang terjerat riba. Masya Allah. Yes. Kata Syekh Albani, sebatas niat gini aja udah dapat pahala, Pak. Makanya banyak-banyak niat aja. Ya. Banyak-banyak niat, pahala terus.
Antum mau makan niatnya ya supaya kuat ibadah untuk melaksanakan hak. Itu dapat pahala, Masya Allah. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Nah sekarang, ya, akhwal Islam, kalau ada orang yang berniat berbuat buruk, orang yang berniat berbuat apa? Buruk. Pun juga tidak lepas dari dua keadaan tadi. Keadaan yang pertama jadi melakukannya, yang keadaan yang kedua tidak jadi. Kalau dia jadi melakukannya, maka dia diberikan dosa satu saja. Beda dengan amal ibadah. Kalau amal ibadah diberikan pahala 10 sampai 700. Kalau dosa diberikan oleh Allah pahala apa dosa? Satu aja udah. Sesuai dengan besar kecilnya dosa. Iya. Itu pun dalam hadis disebutkan yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya bahwa apabila seorang hamba berbuat dosa, Allah menyuruh malaikat pencatat amal untuk menahan sampai 3 jam atau 6 jam, saya lupa. Situs saat 6 jam ya. Ditunggu dia taubat apa enggak. Kalau dia taubat, dihapus. Enggak jadi dicatat, Pak. Kalau dia tidak bertaubat, baru dicatat. Subhanallah, kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Kalau ternyata dia tidak jadi mengamalkan, ini ada dua keadaan, Pak. Orang yang tidak jadi mengamalkan dosa, udah niat pengen berbuat dosa, nggak jadi. Maka ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia tinggalkan karena Allah. Maka ini dapat pahala. Sebagaimana Rasulullah bersabda demikian. Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Siapa yang berniat berbuat buruk lalu ia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Ini karena dia tinggalkan karena Allah. Adapun kalau dia tinggalkan dosa itu bukan karena Allah, ya, maka dilihat. Kalau dia hanya sebatas pikiran aja, terlintas, pengen berbuat dosa, kemudian dia, ya dia lemparkan begitu saja tidak mau. Maka yang seperti ini tidak dicatat apa-apa. Tidak dicatat apa? Dosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang dibicarakan di hatinya selama tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Hanya sebatas niat di hati aja untuk berbuat dosa, tapi tidak diamalkan, tidak diucapkan, enggak ditulis apapun juga. Iya. Kalau ternyata dia tidak melakukan dosa itu karena enggak ada fasilitasnya, Pak. Ada orang mau pergi zina, pas sampai tempat perzinahan, rupanya sedang dirazia, Pak. Gak jadi berzina. Maka kata para ulama dia tetap berdosa. Karena sudah ada usaha mencarinya itu. Ya. Ini akal Islam. Jadi ya hubungan antara niat dengan dosa dan pahala. Dan hubungan niat antara halal dan haram juga kuat, Pak. Yang halal itu bisa menjadi pahala dengan niat. Dan bisa menjadi dosa dengan niat. Sebagaimana sudah kita sebutkan contohnya tadi. Orang yang minum air putih, tapi niatnya pengen mabukan. Dosa. Sebaliknya ada orang yang pengen minum air putih, ternyata itu arak, nggak tahu, tidak dosa.
Ya. Dan yang perlu kita pahami, akhi, yang haram tidak menjadi halal gara-gara niat yang baik. Hanya karena niat yang baik, kemudian yang haram jadi halal. Ini tidak benar. Karena tujuan tidak menghalalkan segala cara. Misalnya ada orang yang korupsi, niatnya pengen bangun masjid. Apakah korupsi jadi halal, Pak? Ya enggak lah. Ada orang ngerampok orang kaya, tujuannya karena mau dibagikan ke fakir miskin. Apakah ngerampok jadi halal, Pak? Tetap tidak halal. Karena tujuan tidak menghalalkan segala cara, nggak boleh. Iya. Ada pemuda berzina sama janda. Ditanya kenapa? Saya niatnya baik kok, kasihan dia kesepian. Apakah niat kesepian kemudian jadi pahala? Ya enggak lah. Tetap itu dosa. Nah, ini saudaraku sekalian. Ya. Nah ini ya yang berhubungan dengan niat. Ya. Pembahasan niat hampir di seluruh masalah-masalah fikih pasti dibahas, Pak. Baik sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Demikian pula pernikahan, talak, dan yang lainnya. Ya. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, bab niat ini masuk dalam hampir 70 bab fikih. Kalau ada orang, contoh misalnya, kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, saya cerai kamu. Tapi niat dia bukan untuk menjatuhkan apa? Talak. Niat dia hanya menakut-nakuti saja. Bukan untuk menceraikan. Khilaf para ulama. Apakah jatuh talak apa enggak? Syekhul Islam merojihkan tidak jatuh. Berdasarkan hadis innamal a'malu bin niyat. Ya. Dan banyak lagi itu yang berhubungan dengan masalah fikih tentunya saudaraku sekalian ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi siapa yang hijrahnya karena pengen dapat dunia atau karena ingin menikahi wanita, maka dia dapat sesuai dengan niatnya. Ya. Maka semua perkara masuk dalam ini. Nabi hanya memberikan contoh saja, Pak. Contohnya itu hijrah. Hijrah itu pahalanya besar nggak, Pak? Besar. Tapi gara-gara niatnya salah, nggak dapat pahala. Ada orang hijrah rupanya gara-gara naksir akhwat. Ya, gara-gara dia pengen dapetin akhwat itu, akhirnya hijrah, ngaji ke pengajian. Maka pada waktu itu nggak dapat pahala apa-apa. Iya. Nah, sini ya akhwal Islam. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 11. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Nanti kata Rasulullah akan ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Nanti di akhir zaman, Pak. Ya. Ketika mereka berada di sebuah tanah yang lapang, maka Allah tenggelamkan mereka dari awal sampai akhir. Semua ditenggelamkan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana akan ditenggelamkan dari awal sampai akhir? Sementara di antara mereka ada yang cuma ikut-ikutan saja, bukan mau memerangi apa? Ka'bah. Bisa jadi dia cuma ikut-ikutan aja, pengen tahu jalan, atau mau jualan misalnya, atau yang lainnya, bukan ada niat pengen ikut-ikutan menyerang Ka'bah. Gimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, semua akan ditenggelamkan.
kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat masing-masing. Iya. Hadis ini menunjukkan, Pak, iya, bahayanya kita meramaikan acara maksiat. Sebab kalau ternyata Allah turunkan azab, kena kita di situ. Antum misalnya malam tahun baru, saya sih nggak nantinya ikut-ikutan kok merayakan malam tahun baru, tiup trompet dan yang lainnya. Cuma mau jualan doang. Iya. Mau jualan doang. Kita katakan, hatta antum niatnya jualan, tapi antum masalahnya berada di tempat yang di situ mereka berbuat apa? Maksiat. Kalau Allah turunkan azabnya, antum kena. Makanya kita dianjurkan, Pak, ya, untuk tidak meramaikan tempat-tempat yang di situ ada kemaksiatan, supaya kita tidak terkena azabnya, Pak. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhul Islam, itu mukjizat Rasulullah mengabarkan yang akan terjadi di masa depan. Dan ini termasuk perkara yang belum, tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di mana Nabi mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah, kata Rasulullah. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Dan ketika mereka berada di suatu tempat, Allah tenggelamkan mereka semuanya. Iya. Dan ini bukan pasukan yang Rasul sebutkan bahwa mereka dari Habasyah. Karena Ka'bah nanti juga di akhir zaman, Pak, akan dihancurkan oleh orang Habasyah nanti, Pak. Iya. Kata Rasulullah, akan ada orang Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah, ya, sedikit demi sedikit sampai mereka mengeluarkan harta karun dari Ka'bah. Dan semenjak itu orang tidak akan ada lagi yang haji. Kapan itu? Nanti di akhir zaman. Ya, sebelum tegaknya hari kiamat. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa niat sangat menentukan. Di mana orang yang disebutkan dalam hadis ini yang ikut ditenggelamkan oleh Allah, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Maka berarti, akhi, itu menunjukkan penting sekali, Pak, agar kita dibangkitkan dalam keadaan niat kita baik, dalam keadaan baik, maka hendaknya kita terus memperbaiki niat kita, Pak. Makanya nasihat Imam Ahmad kepada anaknya yang bernama Saleh. Apa kata beliau? Ya bunai, hai anakku, inwi khairan, selalulah kamu berniat kebaikan. Sebab ketika kita selalu berniat kebaikan, disitulah kita dapat apa? Pahala yang kalau qadarullah kita meninggal, kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Iya. Kalau ada orang sholat, niatnya ria, ya dibangkitkannya seperti itu. Kalau ada orang yang, ya, pergi ke pasar, niatnya karena ingin mencari nafkah, dan qadarullah, ya, kena musibah, dia akan dibangkitkan dengan niatnya seperti itu, kebaikan. Hadis nomor 12. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhru. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafdhuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laqad taraktukum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqah wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Qal habasahumul marad. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya,
Ia berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang di belakang kita di kota Madinah sana. Tidaklah kita melewati lembah, tidak pula bukit, kecuali mereka bersama kita. Mereka tertahan oleh uzur. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan lafadznya bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah beberapa orang yang tidaklah kalian melewati sebuah perjalanan, tidak pula kalian berinfak dengan sebuah infak, tidak pula kalian melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana mereka bersama kita padahal mereka di Madinah? Kata Rasulullah, mereka tertahan oleh sakit. Ya. Artinya mereka terus dapat pahalanya terus, Masya Allah. Dan ini menunjukkan, sudah kita sebutkan tadi Bapak sekalian, penting sekali dalam masalah ini, niat. Ya. Kalau antum niat pengen mati syahid dengan penuh kejujuran, Mbak. Dan qadarullah, antum matinya di atas kasur, tetap Allah akan tuliskan antum mati syahid. Iya. Sahih, dan harusnya sahih dalam masalah ini. Maka dari itu, akhi, sekali lagi penting. Ya, kita senantiasa berniat kebaikan dari setiap perbuatan kita, amalan kita. Karena seorang mukmin tuh pengen, Mbak, setiap aktivitasnya itu bernilai pahala. Dia pengen makannya jadi pahala, minumnya jadi pahala, olahraganya jadi pahala. Dia pengen tidurnya jadi apa? Pahala, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, idza namal abdu, apabila seorang hamba tidur, wa nawa an yatahajjad, dan dia sudah berniat untuk tahajud. Ya. Faghalabathu ainah, tapi ketiduran sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu ma nawa. Tetap Allah catat niatnya itu. Wa kana naumuhu lahu sadaqah, dan tidurnya jadi sedekah buat dia, Masya Allah. Hanya karena antum tidur niatnya mau apa? Mau tahajud. Nanti malam saya mau tahajud. Qadarullah bangunnya pas adzan subuh. Padahal udah niat pengen apa? Tahajud. Ternyata tetap ditulis pahala itu sempurna buat antum. Yang kedua, tidurnya kita jadi apa? Sedekah. Masya Allah. Makanya Abu Darda berkata apa? Ya habbadha naumul aqyas. Ya. Wa iftaruhum. Kaifa yagbinuna alhamqa, ya, fi saharihim wa wasiyamihim. Sungguh sangat bagus sekali, kata beliau. Sungguh sangat bagus sekali tidurnya orang yang cerdas itu dan tidak berpuasanya mereka. Bagaimana kok bisa mengalahkan, ya, orang bodoh yang ibadahnya semalam suntuk dan puasa terus-menerus. Ya. Itu Pak, kalau orang pintar, orang berilmu itu paham, walaupun dia tidur tetap dapat pahala. Yang satu sholat tahajudnya semalam suntuk nih, habis sholat isya sampai subuh nggak tidur, tahajud terus. Yang satu tidur di awal malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam, karena dengan niat ngikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis begitu. Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yanamu awwalal lail. Adalah Rasulullah SAW tidurnya di awal malam. Wa yaqumu thuluthahu, dan bangun di sepertiga malam terakhir. Wa yanam, ya, dan tidur di seperenam malam terakhir. Sekarang mana yang lebih besar, Pak? Antara orang yang tahajud dari semalam suntuk, nggak tidur sama sekali, dengan orang yang tidur di awal malam, tahajud di sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam.
mana yang lebih besar pahalanya? Kita katakan yang lebih besar pahalanya yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kok ini kan sholatnya semalam suntuk loh. Hatta di semalam suntuk. Bukankah Nabi mengingkari sebagian sahabat yang sholatnya semalam suntuk? Nanti Nabi malah mengingkari. Ya, sebagainya. Disebutkan bahwa ada 3 orang datang ke istri-istri Nabi SAW. Dan menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka, yang satu berkata, Pak, saya mau sholat semalam suntuk. Yang satu lagi berkata, saya mau puasa terus menerus. Yang satu lagi berkata, saya nggak mau nikah, saya mau ibadah aja. Ternyata sampailah ucapan ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengingkari ucapan 3 orang ini. Iya. Nah demikian, karena sudah Isya, kita azan dulu. Setelah azan kita tanya jawab. Nah. Pertanyaan pertama, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, kalau sudah sholat wajib kemudian diminta jadi imam sholat wajib lagi, sedangkan sholat sunnah 2 rakaat salam,
Apakah yang imam setelah sholat berhenti, salam berhenti, kemudian makmum melanjutkan lagi? Enggak. Kalau antum misalnya sudah sholat, wajib. Kemudian antum pulang dan diminta jadi imam. Misalnya sholat maghrib atau sholat isya. Tetap antum sholatnya 4 rakaat. Seperti halnya sholat isya, tapi niatnya apa? Sunnah. Ya. Kalau saya selalu ikut kajian, tetapi suatu hari saya berhalangan, apakah saya tetap dapat pahala? Sudah kita jelaskan. Bahwa orang yang punya rutinitas dalam amal, kemudian dia tinggalkan karena ada halangan, tetap dapat pahala yang sempurna. Ya. Jika kita niat untuk memisahkan pasangan suami istri yang menikahnya karena dipelet, dosa enggak ya? Ya antum, ya ruqyah aja dulu. Setelah misalnya yang dipeletnya sadar, sembuh dari peletnya, ditanya, ya kamu masih cinta sama dia? Kalau dia bilang, ya udah nggak apa-apa, ya udah. Ada apa kemudian antum memisahkan? Ya, kecuali kalau memang suaminya itu nggak sholat misalnya, ya suka berbuat maksiat misalnya. Saya pekerja kantor, di sisi lain juga penuntut ilmu. Saya merasa gundah karena lingkungan kantor saya yang banyak maksiat. Saya masih ingin belajar ilmu syar'i secara terstruktur, seperti di Madinah dan di Yaman. Mohon nasihatnya. Coba aja daftar. Ya, di Madinah kan setiap tahun ada pendaftaran tuh. Ya, bisa antum dengan murasalah kirim surat misalnya. Atau antum ada kesempatan umroh ke sana kemudian daftar. Ya, kalau memang masih ada keinginan. Tapi masalahnya antum sudah bisa bahasa Arab belum? Kalau belum bisa, nah coba. Ya sekarang antum perbagus bahasa Arabnya, belajar bahasa Arab terus ya. Kemudian antum bisa coba daftar ke sana. Kalau di Saudi enak Pak, kuliah itu digaji Pak. Ya, saya dulu waktu kuliah per bulannya digaji 850 real. Makanya banyak teman-teman yang pas liburan pada nikah. Ya, karena ya itu tiap bulan digaji. Sebagian buat makan, sebagian buat istri dikirim. Ya. Tentang hadis innamal a'malu binniyat. Apakah benar hadis ini termasuk hadis ahad? Benar sekali. Bahkan kata para ulama, ini hadisnya gorib. Karena hadis ahad itu ada 3 macam. Ya, yang pertama masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gorib. Apa itu hadis masyhur? Yaitu yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih selama tidak sampai derajat mutawatir. Apa itu aziz? Aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi. Apa itu gharib? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Dan hadis ini tidak ada yang meriwayatkan dari kalangan sahabat kecuali 1 sahabat saja. Siapa? Umar ibn Khattab. Dan ternyata tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali 1 tabi'in saja. Siapa dia? Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Dan ternyata tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali satu orang saja. Siapa namanya? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali 1 orang saja. Siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari puluhan yang mengambil.
Makanya kata para ulama, hadza haditsun gharib. Ya. Imam Bukhari memulai sahihnya dengan hadis gharib dan mengakhiri sahihnya dengan hadis gharib lagi. Seakan Imam Bukhari ingin membantah pendapat kaum Mu'tazilah yang menolak hadis ahad. Ya. Saya pernah membaca jika hadis ini sepertiga Islam. Tolong jelaskan Ustadz, mengapa disebut sepertiga? Bahkan ada yang mengatakan setengah Islam. Bukan sepertiga lagi, Pak. Hadis innamal a'malu binniyat itu setengah Islam. Kenapa? Karena Islam tidak lepas dari dua. Ya, amal hati dan amal anggota badan. Sedangkan niat itu amal apa? Hati. Ya. Sebagian lagi ulama mengatakan bahwa agama kita ini ya diatur oleh 3 hadis. Berkutat pada 3 hadis. Makanya disebut dengan sepertiga. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ketiga hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Itu adalah dalam Arba'in Nawawiyah semuanya ya. Iya. Apakah niat yang baik dapat mempengaruhi kadar dosa dari perbuatan bid'ah? Artinya kalau ada orang berbuat bid'ah dengan niat yang baik. Ada orang yang berbuat bid'ah dengan niat apa? Yang baik. Syekhul Islam Taimiyah memberikan perincian dalam masalah ini. Kalau orang tersebut orang yang bodoh, gak paham, dia kira ini amalan yang sunnah. Dia kira ini amalan yang sunnah. Kemudian dia mengamalkan dengan niat dapat, maka yang seperti ini kata Syekhul Islam bisa jadi Allah berikan pahala dengan niatnya. Karena kebodohannya itu Allah maafkan. Adapun mereka yang tidak bodoh dan sudah dijelaskan kepada dia bahwa itu bid'ah, tetap saja diamalkan karena ngikutin hawa nafsu, maka ini jelas dapat dosa. Ya, Allahu a'lam. Itu yang diperinci oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang saya ingat dalam kitab Majmu' Fatawa. Allahu a'lam, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.